Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkiruna fa'udhu biha. Wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassul kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair. Ittiba wajhillah maradatihi wa qulbihi wa thawabihi thumma al-Fatihah. Nuhdi thawabna qara'na wa ma tara'na ma dhakarna ma amilna ma sa'ina ila rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi wa ila arwahil awliya wa syuhada'i salihin wa a'immatir rasyidin wa jami'i sadatina arba'ala musulina wa kabira dzakaran wa unzal min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan min sayyidina Muhammad ila Ahmad bin Isa Sayyidina Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Suriyah wa Rahimah wa ila arba'a awliya hadil baldah minhum al-awliyat tis'ah wa lisama wa ila arwah walidina wa walidikum wa syekhana wa syekhana wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin amatan kafah khususan minhum Sayyidina Muhammad khususan minhum Sayyidina Walid Abi al-Habib Hasan bin Ahmad Baharul wa Abi Sayyid Muhammad Anabi al-Maliki wa Sayyid Walid Ahmad Sayyid Hussein Ustaz Yusuf bin Ahmad Bahadur wa Syekh Abdul Marbah Khabazi wa Ustaz Ahmad Nasir wa Ustaz Ahmad Syakir wa Ustaz Maftah Nusana wa Ustaz Abu Muhsin wa Ustaz Abdul Hamid wa Habib Ustaz bin Abdullah Segar wa jami' masyayikhana wa alimina wa darisina wa ila arwah al-imam Abi Zakaria Ibn Syaraf an-Nawawi wa Imam Muhammad bin Abdullah al-Jardani wa usulihim wa furahimah thumma ila arwah man asasa man waqafa hadha al-masjid Baitur Rahman wal Riba ومن عبد الله فيهما من عم الرحمن المتصدقين عليهما والقائمين بحقوقهما سابقا ولاحقا lumampiripun dumateng sedaya luhur kula panjenengan wa usulihim wa furahim anallahu yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajati fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah ala niyatan Allah yaftah alaina wa alaikum futuhan arifin wa yarzuqna wa iyyakum uluman nafi'ah barakah ويدخلنا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويشفي أمراضنا وأمراضكم وأمراض المسلمين ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين ويبارك لنا ولكم في الأموال والأرزاق والأولاد والأعمار والأهل والعيال وأن الله يصلح شأننا وشأنكم ظاهرا وباطنا ويحول أحوالنا وأحوالكم وحال المسلمين وحال الأندلسية إلى أحسن الحال وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه النية الصالحة ولكل نية صالحة جامعة شاملة لكل نية صالحة على ما نبي سلفنا وجنة الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم واستحضر أرواحهم والزكاة الطاهرة في المجلسين وعند هذه القراءة إن الله ينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para sepuh ingkang kula mulyakaken, Bapak saha Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalem menika Allah Subhanahu wa taala tansah nambahaken nikmat dumateng kula panjenengan. Mila monggo sareng-sareng kita niat syukur dhateng sanipun Allah taala. Mugi-mugi Allah taala tansah nambahaken nikmat dumateng kula panjenengan lan dadosaken nikmat menika nikmat ingkang insyaallah benjing wonten yaumul qiyamah saged
kita rasakan mudah manfaat ugi barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tersambi keamanah kula panjenengan sehingga kundur insyaallah beto ilmu ingkang barokah manfaat saged nambahaken ningkataken iman takwa kula panjenengan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum yustahabbu likulli man irtakaba ma yad'u an-nasa ila al-waqi'ah fihi an yasturu ala nafsihi kaman ahdatha fi salatihi aw wa huwa muntadhirun iqamataha la siyama ma'a qurbi zaman. Yustahabbu lahu an ya'khudha bi anfihi thumma yansarifa muhiman annahu ra'afa satran ala nafsihi li alla yakhudha an-nasu fihi. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan, disunahkan bagi setiap orang yang berbuat sesuatu yang berakibat orang lain itu napa? Yad'u ila al-waqi'ah, menuduh dengan tuduhan yang negatif tentunya. Disunahkan untuk an yasturo ala nafsihi, untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi kekhilafannya. Niki mboten kok ateges sing wis gawe salah ditutupi terus akhire dibenerne, mboten ngoten. Tafsirane mboten ngoten niku. Jadi dicontohkan dalam hal ini diantara contohnya kaman ahdatsa fi sholatihi, seperti orang yang sedang sholat kemudian di tengah-tengah sholat dia itu berhadas. Tahu-tahu dia itu berhadas entah karena kentut dan sebagainya. Kemudian ada juga dicontohkan wa huwa muntadhirun iqamataha la siyama ma'a qurbi zaman. Ada orang tahu-tahu iqamah kurang katakanlah sekian detik, ternyata dia keluar dari masjid. Pasti orang curiga, ini ngapain orang ini? Udah mau komat kok keluar gitu loh. Atau di tengah-tengah sholat tahu-tahu dia keluar, ada apa, kenapa? Jangan-jangan kan begitu. Tegasnya ngoten, padahal sebenarnya dia adalah orang yang memang wajib untuk keluar dari sholat itu gitu loh, karena memang ada hadas gitu. Jadi sekali lagi bukan maksud daripada ucapan ini kita masukkan kepada ketika kita berbuat salah akhirnya ditutup-tutupi, dibener-bener nih badan. Kalau menutupnya wajib, artinya setiap orang berbuat salah ya jangan dibuka kesalahannya ketika orang lain tidak tahu. Kalau jenengan iki berbuat dosa ketika orang lain tidak tahu, ya jangan dikasih tahu. Udah biarin antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan kalau perlu orang terdekat kita pun nggak perlu tahu gitu loh. Siapapun itu, entah itu pasangan kita, suami atau istri atau anak kita atau siapapun, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, nggak perlu mereka itu tahu. Sebab itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang kesalahan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan sesama, ya tentu yang namanya kesalahan dengan sesama tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kula panjenengan harus minta maaf juga kepada yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan harus tahu. Nah, tapi selama itu kesalahan hubunganipun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu orang lain tahu. Insya Allah yang demikian itu lebih dekat untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan sekecil apapun jangan pernah pada akhirnya kita umbar. Apalagi zamannya sekarang Masya Allah luar biasa.
mudah sekali. Kadang kalau berbuat sesuatu yang nggak sadar bahwa itu salah sebenarnya, bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah mungkar, tapi dengan sengaja dipajang fotonya, diupload dan sebagainya, diunggah. Nah, ini kesalahan kita. Kadang kalau nggak perlu hal seperti itu kita lakukan. Ya, sebab ketika sesuatu itu bersifat dosa kemudian tidak ada orang tahu, kok kita sendiri yang memberikan tahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang demikian ini. Nah, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan kepada umatnya bahwa kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu pasti akan diampuni sama Allah taala. Semua, kullu ummati, semua umatku pasti akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, illal musyahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Nah, di antara bentuk terang-terangan di dalam berdosa itu, di saat berbuat dosa tidak ada orang yang tahu, tapi dia sendiri yang menceritakan perbuatannya itu kepada orang lain, maka yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa dalam keadaan terang-terangan dan sulit bagi dia untuk mendapatkan ampunan. Tapi tetap kita berharap semoga yang salah dari kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah taala itu menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal yang lainnya. Apa? Yang pertama dikatakan Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka itu tidak boleh kita menganggap dosa itu walaupun sekecil apapun itu kita anggap dosa itu remeh, kita anggap dosa itu kecil, nggak bisa. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan ada seorang itu masuk neraka gara-garanya bukan karena dia itu nyolong duit sekian miliar, mboten. Gara-garanya bukan karena dia itu berzina sekian kali, tidak. Gara-garanya karena dia itu punya peliharaan berupa napa niku kucing, tapi kucing itu dia taruh di kurungan, mboten dinapon, mboten dilepas ngoten. Kalau dilepas, kucing itu akan bisa cari makan sendiri. Nah, tapi kalau dikurung, ya mau nggak mau yang punya kan harus napa? Bertanggung jawab untuk memberikan makan. Ternyata gara-gara ngoten niku akhirnya kucing niku mati. Ya gara-gara ngoten niku lho, tiyang niku mlebu neraka. Dosa yang seakan-akan ya Allah mboten ana sing napa nggih. Katakanlah andai dia itu punya dosa satu napa krana menelantarkan kucing niku wau, tapi di sisi lain dia punya dosa katakanlah berzina atau dengan mencuri dan sebagainya. Coba yang dia sesali dosa yang mana? Yang besar tadi, yang mencuri, yang berzina mungkin dan sebagainya. Padahal sebenarnya dosa sekecil ini bisa menjadikan seorang itu terjerumus dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya sekali lagi tidak boleh seorang itu meremehkan dosa sekecil apapun. Kita ini memang manusia diciptakan dalam keadaan berlumur dengan dosa. Makanya kesalahan kita, kekurangan kita yang katakanlah kita belum bisa meninggalkannya, harus kita akui itu adalah dosa kita. Harus kita akui itu adalah dosa kita. Kemudian yang kedua kata beliau, Allah itu menyembunyikan rahmatnya di dalam Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam setiap perbuatan baik, setiap perbuatan taat, ya, sekecil apapun. Karenanya akhirnya kalau panjenengan tidak boleh menganggap perbuatan baik yang kecil itu suatu hal yang remeh, mboten. Bisa jadi sesuatu yang remeh itulah yang pada akhirnya akan menghantarkan kula panjenengan masuk ke dalam syurga. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkisahkan satu kisah seorang perempuan yang sangat masyhur di kalangan kula panjenengan, seringkali kita mendengar kisah itu. Dan kalau sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, nggak mungkin Nabi itu mengada-ngada, mengarang-arang cerita, betul mungkin. Nabi itu as-sadiqul masduq.
seorang yang ucapannya jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten bakal Nabi nu ngapusi, mboten bakal. Artinya kisah yang diceritakan oleh Nabi ini terjadi realita, bahwa Nabi SAW pernah bercerita suatu ketika ada seorang perempuan, naudzubillah min dzalik, mohon maaf, pezina. Coba, dosa zinanya luar biasa, berkali-kali dia berzina. Tahu ketika dia hendak menuju ke kamar mandi, tahu-tahu ada seekor anjing, ya kan? Masyhur cerita itu hadisnya Nabi menceritakan kepada kita, bukan dongeng. Tahu-tahu ada anjing, dilihat sama dia, wah anjing ini kayaknya kok haus, dia kehausan. Nah, cuma dia bingung, dia mau ambil air di dalam sumur, ternyata timbanya talinya putus. Bingung akhirnya dia, tapi kasihan melihat anjing ini dalam keadaan haus. Akhirnya dia lepas sepatunya, dia ikat dengan tali bajunya, dia gunakan sepatu itu untuk untuk mengambil air yang ada di dalam sumur itu. Setelah diambil air itu, diminumkan kepada si anjing ini. Coba. Dan subhanallah, kata Nabi SAW, sabab rahmatnya dia, kasih sayangnya dia kepada makhluknya Allah Ta'ala yang berupa anjing ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa zinanya, dan dia termasuk ahli jannah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, nggak ada yang tahu gitu. Itu padahal anjing, hewan yang dalam mazhab kita dikatakan najisnya mughalladhah. Nah, kalau sampai ternyata tetangga kita, mungkin keluarga kita, ada yang mengalami hal seperti itu, katakanlah butuh makan, nggak ada yang bisa dimakan, mau beli sesuatu nggak ada duit yang bisa digunakan untuk membeli, tapi kita hanya masjid itu aja, maka teringat salah satu ucapan para ulama, napa niku, luqmatun fi batni ja'i' afdalu min imarati sab'ina jami'. Satu suap nasi yang masuk ke dalam perutnya orang yang memang betul-betul lapar, sedang membutuhkan, itu pahalanya jauh lebih utama dibandingkan kula jenengan iki makmurne 70 masjid. Sanggup mboten kira-kira 70 masjid jamek? 70 masjid jamek di makmurne, sanggup mboten kira-kira? Masjid jamek siji bolong-bolong kula. Nggih, masjid jamek siji mawon napa? Bolong-bolong. Napa malih kok 70 masjid jamek? Tapi andai ada seseorang diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, taufik hidayah, setiap kali sholat 5 waktu dia keliling ke 70 masjid jamek. Zuhur di sini, nanti asar di sana, maghrib di sana, isya di sana, udah 70 masjid jamek dia kelilingi dengan sholat jamaahnya. Pasti orang hebat itu, pasti orang hebat. Tapi dia nggak mau peduli dengan lingkungan, dia nggak mau peduli dengan keadaan. Saudara-saudara yang lainnya katakanlah butuh bantuannya dia acuh tak acuh, dia pokoknya butuhnya ibadah, pokoknya butuhnya sholat, pokoknya butuhnya masjid. Dia pikir ibadah cuma masjid, salah besar. Pahala dia keliling sekian banyak masjid, memakmurkan masjid itu, padahal nyun sewu, wah abot niku, berat bagi kita, berat. Tapi sekali lagi tidak lebih utama dibandingkan kita ini ya ke masjid, dimakmurkan masjid walaupun cuma satu masjid, ya. Kemudian di sela-sela kesibukan kita beribadah di masjid, kita juga memperhatikan keadilan sekeliling pulau panjenengan, dan itulah Islam. Makanya terkadang sesuatu yang seperti itu yang bisa menjadikan pulau panjenengan ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, anjing saja bisa menjadikan sabab seseorang pada akhirnya masuk ke dalam surga, betapapun dia adalah orang yang pezina. Apalagi kalau yang kita perhatikan itu adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali,
Allah menyembunyikan kewaliannya itu di dalam diri setiap muslim. Allah itu menyembunyikan kewaliannya di dalam diri seorang muslim, setiap mukmin. Artinya apa? Setiap orang mukmin ini dia punya kesempatan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, mereka enggak ada takutnya, tidak ada kekhawatiran atas mereka apapun yang terjadi, karena tempat bergantungnya mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau harga sembako berapapun dia nggak punya rasa takut. Kenapa? Karena yang dia sandari adalah zat yang maha kaya. Ingat, karena yang dia pakai sandaran adalah zat yang maha kaya. Ya, masukan kritikan wajar untuk berbenah diri. Tapi bukan berarti dia karena takut nggak bisa beli, mboten. Ya. Keadaan separah apapun dia nggak pernah ada rasa takut. Karena yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan kelak di hari kiamat para wali-wali ini tidak akan ada mereka itu merasakan kesedihan, sehingga dikisahkan ketika mereka itu nanti bangkit daripada alam barzakhnya, dibangkitkan kembali sama Allah taala dari kuburnya, mereka hanya mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan, sambil mengusap dahinya, kemudian ngeresiki rambutnya kayak kotoran-kotoran niku. Dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah mereka itu? Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kula jenengan niki jane pun duwe syarat niki. Syarat napa? Syarat dadi wali niku pun enten. Napa niku modale iman nih? Ya jadi alhamdulillah kita nggak minta sama Allah taala dikasih iman. Kita kalau mau jadi wali itu punya modal gitu. Nah, malah mending jadi wali Allah taala jenengan gitu. Punya modal, jadi wali kota ya duka. Tabungane enten mau mboten, kan ngoten. Gitu. Lek dadi waline Allah taala modalnya pun enten toh. Allah taala menyebutkan sifatnya wali itu alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang apa? Beriman. Dan kita alhamdulillah beriman, artinya kita punya modal. Setiap mukmin manapun siapapun itu mereka berkesempatan untuk jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu, wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Meningkatkan ketakwaan niki sing modal kedua sing kula jenengan kudu berjuang. Godone nggih gede, yo abot, yo angel. Tapi yang satu alhamdulillah, nah, mungkin mawon modal yang satu ini nggak akan lepas, iman kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi setiap muslim, setiap mukmin itu berkesempatan besar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma padahal ngeten sing pengin kadang kala mboten kathah. Nah niku masalahnya. Semuanya berkesempatan, cuma yang kepengin itu kadang kala mboten kathah. Nggih lek namung pengin tok kira-kira nggih akeh. Pengen dadi wali, pengen kabeh pengen. Tapi untuk membuktikan kepinginannya kita dengan usaha yang maksimal dalam berbuat taat dan beribadah kepada Allah taala, nah ini kadang-kala ngenyang-ngenyang sian. Nah, kadang-kala ngenyang-ngenyang. Padahal sekali lagi setiap kita berkesempatan untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wali yang lainnya. Wali kota itu yang kepengen banyak, tapi ya walaupun demikian yang kepilih hanya satu, nggak mungkin dua, gitu. Yang kepilih cuma satu, tapi sing pengen kuwabeh pengen. Kula bareng ditakoki pengen yo pengen tapi moh. Pengen tapi napa? Pengen tapi moh. Nggih.
Kalau jujur kalau kepengen ya semuanya kepengen, siapa nggak kepengen coba. Tapi ya niku wow, yang kepilih hanya satu. Tapi kalau walinya Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Wali Allah Taala itu setiap zaman, setiap masa tidak boleh kurang dari 124.000, enggak boleh kurang dari itu. Mboten enten istilahnya masa napa pejabat napa istilahnya PLT. Mboten enten. Wali niku mboten enten wali PLT. Mboten enten. Wali apa wali ini wali apa wali PLT. Mboten enten. Setiap kali ada wali yang meninggal dunia, Allah akan mengangkat wali yang lainnya. Iya, orang-orang yang lain diangkat sama Allah Ta'ala. Terus setiap zaman, setiap masa nggak boleh kurang dari jumlah itu. Nah, cuma masalahnya niki wow, pelantikannya jadi wali itu biasanya malam hari. Nah, ada kulo bengine marah itu tok. Jadi orang kepilih-pilih. Iya, mboten enten ceritane waline Allah Ta'ala dilantik awan niku mboten enten. Pelantikan waline Allah Ta'ala niku mesti napa? Mesti dalu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dikisahkan 40 tahun beliau napa? Salat subuh dengan menggunakan wudhunya salat Isya. Dan begitulah para wali-wali. Ya wajar maklum mereka akhirnya diangkat jadi walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena di setiap waktu-waktu yang berkesempatan ada pelantikan, mereka senantiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala dan kepilih sing ngoten niku. Kalau kita setiap malamnya bisa senantiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala, memanfaatkan waktunya untuk Allah Ta'ala, ya insya Allah cepat dan kepilih. Pun mugi-mugi mawon dados pecintanya para aulia. Wah niku pun luar biasa niku. Pecintanya para aulia niku pun masya Allah. Karena itu sekali lagi tidak ada jalan yang boleh dimasuki oleh seseorang pada akhirnya membenci seorang mukmin, siapapun itu, enggak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan dalam setiap diri seorang mukmin itu dia berkesempatan jadi wali. Oh, jangan-jangan kalau saya benci dengan ini walinya Allah Ta'ala. Jangan-jangan kalau saya nggak suka sama yang itu, oh itu walinya Allah Ta'ala nanti. Jangan-jangan. Jangan-jangan kalau saya dendam sama yang itu walinya Allah Ta'ala. Karena Allah betul-betul menyembunyikan rahasia. Siapa wali-wali Allah Ta'ala itu rahasia. Karena masing-masing berkesempatan nih, masing-masing modal ini enten. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah ya, walaupun katakanlah nggak seberapa, tapi setidaknya kita punya iman, kita punya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tidak seberapa, belum seberapa. Makanya para aulia pada akhirnya mengajarkan kepada kita tidak ada yang bisa merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Sehingga para wali itu biasanya siapapun yang dihadapinya senantiasa mereka mengatakan dalam dirinya mereka lebih mulia dibandingkan saya. Ngeten akhirnya. Akhirnya kesempatan yang celah yang bisa dia gunakan untuk masuk pada akhirnya dia membenci muslim yang lainnya, membenci mukmin yang lainnya, memusuhi muslim yang lainnya, tidak ada jalan. Maka sekali lagi jangan bawa diri kita pada akhirnya masuk kepada masalah-masalah yang bisa menjadikan pulau penyinak ini saling membenci kepada yang lainnya, saling memusuhi kepada yang lain. Semua muslim, semua mukmin, apapun organisasinya, apapun golongannya, apapun madzhabnya, selama mereka dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya harus kita hormati, harus kita muliakan, dan kita tidak merasa lebih baik dibandingkan mereka. Nah begitu. Dikatakan wa yustahabbu likulli man irtakaba ma yad'un nasa ila al-waqi'ah fihi an yasturu ala nafsihi. Jadi disunahkan ketika terjadi hal seperti itu ditutupi. Dengan cara apa? Dikatakan contohnya wau napa? Ada orang sholat tahu-tahu dia hadas, atau ada orang bentar lagi qomat tahu-tahu dia keluar dari masjid, pasti kecurigaan ada nanti dalam diri orang lain itu. Kayaknya apa kok metu, julukat qomat kok metu malahan. Loh kayak nyapo kok Arab komat kok malah nyetar sepeda motor malah ngalih piye lah ngoten.
Maka dianjurkan yang demikian itu an yasturo, untuk menutupi. Dengan cara apa? Dengan cara fayustahabbu lahu an ya'khudha bi anfihi thumma yansarifa. Dianjurkan untuk pegang napa niki? Hidungnya. Dipitet ngeten irunge. Tengah-tengah sholat tahu-tahu hadas mau keluar, jenengan ngeten nih irunge. Supaya tiang niku mboten napa suudzon. Nah, dia pasti akan husnudzon. Ya Allah, mesakne mau paling mimisen. Nah, kira-kira anggamane kan malih ngoten. Waja'a anna Anasan radhiyallahu ta'ala anhu kharaja li sholatil jum'ah fara'a an-nasa raji'ina minha. Pernah satu ketika Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau keluar untuk menuju ke sholat Jumat. Jadi mau berangkat sholat Jumat, tahu-tahu far'an nas raji'ina minha. Manusia jamaah yang lain udah pada pulang dari sholat Jumat, alias sholat Jumatnya sampun cekap. Nah, sahabat Anas masih mau berangkat. Sehingga arep budal liyane bodoh mulih ya, tapi ya zaman itu dengan segala keterbatasan. Lek saniki nggih nemen nggih, lek saniki kok Jumat nemen Jumat lho nggih, nemen mik yo banter jame nggih. Nang omah niku dobel-dobel, enten jam dinding, enten jam tangan, enek jam HP ya. Kok sik panggah napa telat budal ternyata buyar menenda. Berarti nggih. Naudzubillah min dzalik. Mungkin tidak terjadi kepada diri kita. Sahabat Anas pernah berangkat ke masjid sholat Jumat, tahu-tahu manusia dilihatnya udah pada pulang semuanya. Lo pastikan kalau beliau tidak menyembunyikan diri, orang itu pasti punya kesimpulan yang negatif. Sahabat Anas ora sholat Jumat ini kan ngoten. Padahal kasusnya beliau itu telat, bukan tidak mau sholat Jumat. Cuma mungkin karena uzur tertentu akhirnya beliau telat. Maka yang dilakukannya adalah fadakhala mahallan la yarawnah. Beliau masuk ke satu tempat yang sekiranya mereka itu tidak melihat, delik kata orang Jawa. Akhirnya beliau sembunyi, wagala, dan mengatakan, man la yastahi minan nas la yastahi min Allah, kata beliau. Orang yang nggak punya rasa malu kepada manusia, dia nggak malu kepada Allah Ta'ala. Loh, kepada manusia aja nggak malu, apalagi kepada Allah Ta'ala. Tegasnya terus pundi. Loh, manusia itu ketok, barang ketok. Kepada makhluk yang nampak, ya, manusia kan ketok toh. Kepada yang nampak aja dia nggak punya malu, apalagi kepada zat yang nggak nampak. Coba, Allah nggak kelihatan, ada tapi nggak nampak gitu loh. Kalau dengan yang kelihatan saja mereka nggak punya malu, maka sudah barang tentu dengan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang nggak nampak ini ya pastinya dia nggak punya malu. Makanya hal yang demikian ini perlu dijauhi. Makanya sehingga dikatakan man arradha nafsahu lituhmai ya fala yalumanna man asa'a bihi dzan. Siapa orang yang menjatuhkan dirinya di dalam perkara atau tempat yang menjadi sangkaan buruk orang lain, maka jangan pernah dia mencela kepada orang yang suudzon kepadanya. Tahu-tahu ada seorang muslim masuk ke misalkan diskotik, itu kan tempatnya sangkaan itu. Tahu-tahu temennya lewat, kelihatan, kayak nyapa kayak lah kan ngoten toh. Suudzon akhirnya fala yalumallah in nafsak. Jangan dia mencela kecuali dia sendiri, ya salah dia bukan kan begitu. Salahnya sendiri dia masuk ke tempat yang apa? Menjadi sangkaan orang untuk hal-hal yang negatif. Maka hindari tempat-tempat yang seperti itu, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang sekiranya menjadikan orang lain pada akhirnya suudzon kepada kita. Harus sebisa mungkin kula panjenengan menghindarkan diri. Mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala paling bimbingan datang kula panjenengan, sehingga langkah kula panjenengan senantiasa
mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu menika dados ilmu kang barakah manfaat fi din dunya wal akhirah. Adana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim bi niyatin nafa wal qabul wal jamal wal kamal wal futuh wal munur wa rusukh wa salah sadar wal jasad wa ruh ila hadratin nabi Muhammad bi sirril Fatihah.